10103 dari kelas Manajemen 4F mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen Ibu Nur Hasana SE dan SIAK. Pada mata kuliah Akuntansi Manajemen ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas bab 11 yang berjudul Balance Scorecard. Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard atau biasa disingkat dengan BSC? BSC berasal dari dua kata yaitu balance atau berimbang dan scorecard atau kartu skor. Balance atau berimbang adanya keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan, antara performance jangka pendek dan jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard atau kartu skor, kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Balance Scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Tujuan Balance Scorecard yang pertama, keseimbangan antara pengukuran ekstern untuk pemegang saham dan pelanggan dan pengukuran intern dari proses bisnis intern, inovasi dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dan pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang. Yang ketiga, keseimbangan antara unsur objektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil kuantitatif yang diperoleh secara mudah, dan unsur subjektivitas, yaitu pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan. Balance Scorecard sebagai inti sistem manajemen strategi. Perbedaan sistem tradisional dengan Balance Scorecard yaitu pada manajemen tradisional, pertama, pengendalian melalui anggaran, kedua, berfokus pada fungsi-fungsi dalam organisasi, yang ketiga, mengabaikan pengukuran kinerja atau pengukuran kinerja dilakukan secara terpisah, dan yang keempat, informasi fungsional tunggal. Sedangkan pada manajemen Balance Scorecard, yang pertama, umpan balik dan pembelajaran, yang kedua, berfokus pada tim fungsional silang, dan yang ketiga, mengukur kinerja terintegrasi yang berdasarkan hubungan sebab akibat, dan yang keempat, informasi fungsional silang dan disebarluaskan ke seluruh fungsi dalam organisasi. Jadi dari data di atas sangat jelas bahwa sistem Balance Scorecard menjadi suatu alternatif bagi perusahaan untuk melaksanakan pengukuran kinerja, di mana kelebihan-kelebihan yang dimiliki sistem ini jauh lebih lengkap dan akurat dibandingkan sistem tradisional. Di dalam manajemen strategi, ada dua tahapan penting, yaitu tahapan perencanaan dan implementasi. Posisi Balance Scorecard awalnya berada pada tahap implementasi. Fungsi Balance Scorecard di sini hanya sebagai alat ukur kinerja secara komprehensif kepada para eksekutif dan memberikan feedback tentang kinerja manajemen. Dampak dari keberhasilan penerapan Balance Scorecard memicu para eksekutif untuk menggunakan Balance Scorecard pada tahapan perencanaan strategi. Mulai saat itu, Balance Scorecard tidak lagi digunakan sebagai alat ukur kinerja, namun berkembang menjadi sistem manajemen strategi. Peran Balance Scorecard menjadi inti utama dalam sistem manajemen strategi, dikarenakan adanya kontribusi BSC dalam perumusan dan perencanaan strategi. Ini merupakan suatu alat mutakhir dalam menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam aktivitas operasional perusahaan. Dengan menerapkan BSC, perusahaan tidak saja berpikir jangka pendek, namun juga disibukkan dalam pencapaian tujuan jangka menengah maupun jangka panjang. BSC merupakan pengenjatawahan hal-hal strategi kepada seluruh tingkat organisasi. BSC dipakai bukan hanya untuk komunikasi strategi, tetapi juga untuk manajemen strategi. Keunggulan Balance Scorecard, Firza Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan mengatakan bahwa keunggulan penerapan Balance Scorecard dalam sebuah perusahaan adalah
Yang pertama, mensinergikan strategi dengan indikator kunci di semua lini organisasi. Dengan balance scorecard, kemungkinan pengukuran kinerja pada semua lini bisnis, bahkan sampai pada individu atau person dari lini bisnis tersebut, dapat mengerti dan bertanggung jawab serta bagaimana hubungannya terhadap kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mengukur serta mengatur kinerja bisnis lebih efektif. Balance scorecard memberikan kemudahan bagi manajemen untuk memonitor hingga ke semua lini bisnis, supaya dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan mengidentifikasikan ancaman masalah yang muncul atau peluang bisnis yang baru. Dan yang keempat, memudahkan feedback dan komunikasi strategi. Balance scorecard dapat memudahkan komunikasi serta sharing informasi antara lini bisnis sehingga permasalahan yang muncul dapat sedini mungkin diidentifikasi serta dapat juga mengidentifikasi peluang bisnis di masa depan. Faktor yang memacu kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan BSC. Ada beberapa hal yang dapat memicu perusahaan dalam mengimplementasikan balance scorecard. Di antaranya adalah keterbatasan tentang ukuran yang spesifik dalam sistem manajemen tradisional, yaitu menurut Vijay Revai, yang pertama cost. Zaman sekarang konsumen sangat kritis, perkembangan teknologi semakin cepat dan tingkat persaingan yang sangat ketat sehingga biaya tidak lagi menjadi satu-satunya atribut persaingan. Ada atribut-atribut kompetitif lainnya yang jauh lebih penting dari biaya, seperti kualitas, delivery, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kedua, productivity. Secara konvensional, produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara total output dengan total input. Dan yang ketiga, profitability. Mengukur kinerja perusahaan yang menyeluruh dengan cara menggunakan profitabilitas tidak bermanfaat lagi karena sifat yang berjangka pendek. Mengapa perlu menerapkan balance scorecard? Yang pertama, mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi organisasi, visi dan misi organisasi. Dan yang kelima, fokus pada kinerja masa depan. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.